Oke, teman-teman semuanya. Ini saya akan meluk sendiri. Oke. Ada saya, Pak. Oke. Saya selalu berpaham. Film director, oke. Kita semua tahu lah, film director atau sutradara film. Saya tidak tahu bahasa sutradara itu dari apa dan maknanya itu sebetulnya sampai sekarang juga apa namanya, kenapa jadi sutradara gitu kan. Sementara itu kadang-kadang bisa mengaburkan apa namanya penjelasan. Tapi kalau director itu tuh memang seorang yang bekerja atau seorang yang melakukan pengarahan. Jadi direct itu adalah pengarahan. Jadi bukan menyuruh. Itu sekali lagi harus saya tekankan, director itu bukan tugasnya menyuruh-nyuruh orang gitu, tapi mengarahkan. Baik mengarahkan adegan maupun mengarahkan tim bekerja di lapangan. Jadi director itu dengan visinya dia mengarahkan seluruh seluruh populasi yang ada di dalam kinerja sebuah film. Tanpa ada arahan dari director, mustahil seluruh populasi yang berjumlah bisa kisaran antara 25 orang sampai 150 bahkan 200 orang, itu tuh tidak bisa bergerak apapun. Karena itu makanya disebut director. Di sini saya lebih baik menggunakan sebutan director daripada sutradara gitu. Karena memang maknanya kalau sutradara itu tidak ada kalimat yang menjamin untuk itu, artinya mengarahkan gitu. Oke, malah mending sekalian bukan sutradara tapi pengarah film gitu. Mending seperti itu. Kalau di kalau di Perancis bernama realisateur gitu. Jadi sutradara itu disebutnya realisateur, artinya seorang yang mewujudkan, ya, merealisasikan, membuat real, membuat nyata gitu. Jadi kalau di Prancis justru malah lebih ini banget, lebih lebih spesifik. Kalau ini director itu kan mengarahkan apa gitu kan? Mengarahkan kan bisa aja mengarahkan seorang koki memberikan direction kepada chef-chefnya gitu ya kan, atau kepada asisten-asisten chefnya gitu kan. Jadi director ini sifatnya luas gitu. Tapi kalau Perancis realisateur itu hanya merujuk kepada film karena dia merealisasikan, membuat nyata sesuatu hal yang tertulis gitu. Oke. Nah, film director tugasnya karena tadi saya jemputnya film, ya kan, film director yang membuat film. Ini hasilnya ya sebagaimana tadi yang disebutkan Bu Iyong, cuma tadi kurang Sultan Agung. Kenapa saya di sini saya menyebutkan mention Sultan Agung? Karena Sultan Agung ini sekalipun filmnya kurang dikenal di Indonesia, tetapi dia mendapatkan penghargaan di Rusia Film Festival tahun 2018. Ya kan, 2018. Dan kemudian di sini justru saya mendapatkan penghargaan pertama sebagai sutradara terbaik di Jogja Asian Film Festival. Ya kan, bertarung melawan film-film Indonesia yang lainnya, termasuk pada saat itu Aruna dan Lidahnya, terus kemudian ada beberapa Indonesia, tapi jurinya bukan orang Indonesia, jadi jurinya justru orang-orang internasional. Jadi Jogja Asian Film Festival itu international film festival, tetapi ketika ada Indonesian session, Indonesian program khusus untuk film-film Indonesia, tapi jurinya justru malah orang-orang internasional. Sementara program internasionalnya itu adalah film-film internasional, film-film Indonesia yang menginternasional, itu jurinya mix antara Indonesia dan internasional. Ini menariknya di Jogja Film Festival seperti itu. Terus itu, nah ini film director hasilnya apa? Hasilnya film. Jadi saya di sini spesifik langsung kepada film. Padahal sebetulnya dokumenter itu sebetulnya juga membutuhkan sutradara. Terus kemudian program televisi itu juga membutuhkan peran sutradara. Tapi saya akan menyinggung film dan juga mungkin sedikit tentang televisi karena sama-sama berbicara tentang film fiksi gitu. Bukan film yang kalau dokumenter itu kan film yang bukan film yang non fiksi. Orang-orang menyebutnya film non fiksi. Nah,
Sebelum kita mengarah kepada yang lain-lain, yang teman-teman semua ketahui bahwa bekerja sebagai sutradara di Indonesia itu harus tahu betul ini nanti film saya, film kita, film teman-teman semua kalau sudah dibuat itu mau ditayangkan di mana. Itu teman-teman harus tahu dulu, ya kan, harus tahu dulu. Karena itu akan mempengaruhi cara kerja teman-teman semua, mempengaruhi alat-alat yang teman-teman semua pilih. Jadi teman-teman harus tahu betul bahwa ketika membuat film tidak ada itu yang namanya gua membuat film aja. Oh enggak, itu adalah pernyataan yang sangat konyol, ya kan? Tidak bisa orang membuat film hanya untuk dirinya sendiri, itu tuh tidak bisa, dan itu buat saya bohong, ya kan? Buat saya sangat bohong. Dan kalau ada orang yang mengatakan seperti itu sebetulnya dia sedang bersembunyi terhadap kenyataan yang mungkin dia tidak berani hadapi. Jadi membuat film itu harus ditonton dan harus mendapatkan penontonnya, ya kan? Dan tidak harus yang namanya penonton itu ada di gedung bioskop. Nah, tapi ini saya kemudian akan menjelaskan seluruh environment, seluruh etalase yang akan teman-teman hadapi ketika teman-teman bekerja sebagai sutradara film, baik itu di Indonesia maupun di dunia, ya kan? Tapi saya mungkin akan lebih fokus ke Indonesia dulu saja, ya kan? Nanti paling akan menyinggung-nyinggung sedikit tentang ke dunia. Oke. Nah, yang di Indonesia itu pertama adalah saya akan menjelaskan tentang layar. Oke. Di Indonesia itu ada 1.861 layar bioskop seluruh Indonesia. Nah, jaringan XX1 memiliki 54,9% dari total 353 bioskop atau setara dengan 194 bioskop. Sisanya 159 bioskop dimiliki oleh Cinemax, CGV, Blitz, dan teater-teater independen. Jadi kalau film misalnya teman-teman bikin film, ya kan? Bikin film panjang durasi 60, 70, 90 menit misalnya. 90 menit. Karena di bawah 90 untuk di Indonesia dianggap film pendek, ya kan? Nah, 90 menit itu kalau teman-teman semuanya tidak tayang di XX1 juga tidak ada masalah. Karena ada 159 bioskop di luar XX1, yaitu Cinemax, Blitz, dan teater-teater independen. Teater-teater independen itu apa? Teater-teater independen misalnya kalau di Jakarta itu ada yang bioskop-bioskop yang lama sekali, yang ada di daerah Tebet itu ada bioskop. Saya nggak tahu masih ada atau tidak. Terus di Bogor juga ada, terus di Pekalongan juga ada, di Tegal juga ada bioskop-bioskop, dan itu masih ada. Dan itu biasanya bioskop-bioskop yang kelasnya untuk menengah ke bawah, karena kan mereka tidak ada di mall, ya kan? Nah, bioskop-bioskop independen ini yang mestinya itu diperbanyak, karena rata-rata orang nonton bioskop itu orang nonton bioskop itu tuh harus ke mall dulu, harus masuk mall, harus nongkrong di mall, harus belanja di mall, gitu kan? Baru kemudian bisa nonton film. Gitu. Nah, sehingga yang nonton di gedung bioskop itu rata-rata kelas menengah ke atas. Kelas menengah ke bawah itu jarang sekali, misalnya seperti apalagi kelas seperti ojol, ya kan, kemudian supir taksi, apa segala macam gitu kan. Itu jarang sekali menyentuh apa yang namanya bioskop. Karena apa? Mereka sudah ribet duluan dengan wah, gua harus ke mall, gua harus pakai sepatu, gua harus pakai ini atau segala macam. Sementara teater-teater independen, sementara pada era-era 80-an, mungkin Bu Iyong masih ingat pada saat kecilnya dulu nonton bioskop tidak masuk mall, tapi langsung dari pinggir jalan ada gedungnya, langsung masuk gitu. Dan rata-rata bioskop-bioskop seperti itu justru malah bisa diraih oleh kelas-kelas menengah ke bawah yang lainnya. Dan pada saat ada di dalam gedung bioskop itu dibagi seatnya. Biasanya kelas menengah ke bawah itu row-nya ada paling depan. Jadi kalau nonton film itu dongak gitu. Sementara VVIP kelasnya itu di tengah.
Bahkan ada yang di balkon di atas. Jadi dibagi. Kelasnya tuh kayak nonton teater, kayak nonton drama pada saat kalau teman-teman ada di gedung kesenian Jakarta nonton drama itu ada kelasnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, nonton bioskop itu dulu seperti itu. Gitu. Nah, sekarang semua dipukul rata, ya kan, dipukul rata menjadi Cineplex. Istilahnya Cineplex, bukan bioskop lagi tapi Cineplex. Artinya di dalam satu bioskop ada 4, 5, 3 layar. Kalau dulu masuk bioskop, satu bioskop di satu layar. Seperti yang teman-teman saksikan di gambar ini, satu bioskop satu layar, ya kan? Tapi sekarang enggak. Jadi teman-teman harus sadar sebagai sutradara bahwa film sudah menjadi sebuah produk, gitu loh. Jadi sama logikanya ketika teman-teman masuk supermarket. Ketika masuk supermarket, ya kan, misalnya baik itu supermarket besar seperti Giant atau apa namanya Carrefour, ya kan? Carrefour, ya kan. Nah itu besar, tapi itu besar. Tapi juga ada supermarket kecil, ya kan. Ada supermarket kecil kayak Indomart, terus kemudian ada Alfamart, gitu kan. Nah, ketika masuk di situ terpampang semua produk di sekelilingnya. Nah, Cineplex itu menempatkan film itu seperti itu. Jadi ketika masuk, padahal jangan-jangan orang pada saat masuk ke bioskop dia nggak tahu mau nonton apa. Dia belum buka apa namanya, dia belum buka aplikasi, belum membaca koran atau tahu-tahu dia habis dari mall, udah bisa makan, habis dari hangout di mall, yuk nonton yuk, kita ke atas nonton, kemudian baru masuk, baru melihat screen-nya. Nah, jadi ada banyak calon penonton itu melihat bioskop itu seperti barang dagangan. Karena itu makanya di sini harus dipahami betul sebagai seorang sutradara bahwa film kita itu menjadi produk ketika masuk dalam jaringan bioskop komersial. Ini yang disebut jaringan bioskop komersial 1861 layar di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kalau teman-teman semuanya tidak mau, ya kan, ada juga orang pembuat film yang tidak mau masuk ke bioskop, maka kemudian pilihan kedua adalah masuk televisi. Nah, di televisi emang ada film, film Bumi Manusia, film Kartini juga tayang di televisi, tetapi tayangnya biasanya 6 bulan atau 7 bulan setelah tayang di bioskop, dan itu juga disesuaikan durasinya dengan televisi. Kadang-kadang di bioskop itu bisa 2 jam 40 menit gitu kan, tetapi karena masuk televisi bisa di-cut itu 20 menit, 25 menit. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman punya pemikiran, menonton film Indonesia ntar aja lah, nunggu di TV gitu kan, itu Anda akan rugi 25 menitan, 20 menit atau 25 menit, karena ya kalau filmnya kalau filmnya itu sesuai dengan durasi televisi, tapi kalau filmnya tidak sesuai durasi televisi seperti Bumi Manusia, Kartini, Rudy Habibie Ainun, itu kan lebih dari 2 jam pasti akan dipotong. Ada beberapa yang dikurangi. Terus nonton di televisi itu pasti ada 5 menit pasti ada commercial break, ada iklan. Ya kan, jadi terhambat iklan gitu. Jadi, nah terus, tapi apakah kalau mau nonton di kalau mau membuat film di televisi, terus apa syaratnya ketika orang harus sutradara yang kepengen membuat film di televisi? Nah, syaratnya adalah yaitu tadi, bahwa kita harus sadar bahwa film kita itu di tengah-tengah itu nanti akan ada commercial break sebanyak 5 kali, 6 kali, 4 kali tergantung durasinya. Nah, sehingga dengan begitu, pada saat teman-teman sadar bahwa film ini untuk televisi, ya kan, maka kemudian setiap 5 menit sebelum commercial break itu harus ada sesuatu yang dijadikan cantolan. Ada sebutannya cliffhanger gitu. Jadi sutradara itu sadar betul bahwa setiap 5 menit, ya kan, jadi misalnya di dalam skenario, ya kan, skenario itu dalam satu halaman itu asumsinya 1 menit, ya. Jadi kalau udah mendirect halaman kelima, berarti itu halaman yang nanti bakalan akan terpotong oleh commercial break, maka kreativitasnya itu berbeda ketika teman-teman semua membuat film di layar lebar. Kalau layar lebar kan nggak ada commercial break, jadi tidak ada itu. Tiap 5 halaman teman-teman harus memutar otak gimana caranya agar supaya penonton ketika ada iklan itu nggak lari, nggak kabur dari televisi, gitu.
Dan cara menyutradarai apa namanya di televisi maupun di layar lebar beda. Kalau di televisi ya itu harus cepat. Di televisi itu apa namanya bahasa yang digunakan adalah bahasa close up sama medium shot, ya kan? Jarang sekali film-film yang ada di televisi itu menggunakan wide shot, apalagi apa namanya full shot, wide shot itu jarang-jarang sekali. Biasanya close up. Karena apa? Karena televisi kita kan tidak semuanya ukurannya 18 inci, 27 in, enggak dong. Kadang-kadang ada yang lebih kecil juga, seperti halnya teman-teman saksikan di gambar saya ini, ada yang segitu juga. Ya, kalau dan habit orang menonton televisi itu macam-macam kan. Ada yang disambi masak, ada yang disambi makan, ada yang disambi ngapa-ngapain, ya kan? Ada yang disambi teleponan. Jadi menyutradari televisi membutuhkan intensitas dramatik yang tinggi. Makanya kan tidak heran kan sinetron-sinetron Indonesia kalau acting itu kan melotot-lotot, teriak-teriak. Wah, terus tiba-tiba ada apa namanya adegannya jatuh cinta sama ini, just tiba-tiba selingkuhannya datang, terus tiba-tiba selingkuhan yang lain juga datang, kan begitu kan televisi itu. Karena apa? Jadi itu harus intens, ya kan? Kalau teman-teman nonton serial televisi luar negeri juga seperti itu. Misalnya kayak 24, terus kayak yang maksudnya yang ada di televisi ya. Drama-drama Korea yang ada di televisi, ya kan, bukan yang ada di OTT. Beda sekali. Jadi beda sekali dengan yang ada di OTT. Nanti yang OTT nanti akan saya jelaskan. Itu sifatnya seperti yang karakternya seperti yang saya jelaskan. Cepat, terus dengan dramatik yang intens. Jadi scene by scene-nya dramatik yang intens. Terus naik turun apa namanya dramatiknya juga naik turun flowing permainannya ceritanya juga seperti benar-benar seperti roller coaster betul gitu kan. Oke, itu di televisi ya kan. Nah, di Indonesia ada ini saya berikan apa namanya stasiun-stasiun televisi yang teman-teman semuanya bisa achieve untuk membuat film, yaitu di sini SCTV, RCTI, NCTV, TVRI, Indosiar, Trans TV, Net TV. Metro TV itu tidak fokus pada film fiksi, dia non fiksi. Jadi, hanya satu-satunya bioskop di televisi di Indonesia yang khusus memutar dokumenter berita itu hanya Metro TV. Nah, selebihnya masih menerima apa itu sinetron atau film televisi sifatnya seri seperti itu. Itu televisi. Nah, kemudian yang ketiga adalah over the top atau apa yang disebut OTT. Nah, over the top ini yang pertama adalah YouTube, kemudian Netflix, ya kan, View, iFlix, GoPlay, Klik Film, Video, HBO, gitu kan. Hook sudah tutup karena menyatakan dirinya bangkrut, ya kan. Tadinya ada Hook, ya kan. Dan sebagainya. Ada banyak soalnya. Ada Vidsi yang khusus untuk film pendek kalau tidak salah gitu kan. Ada banyak. Ini yang saya masukkan ini yang apa namanya? Yang umum, yang teman-teman bisa yang biasa saya bekerja dengan mereka gitu kan. YouTube semua teman-teman tahu lah, dan YouTube sekarang sudah ada channelnya khusus gitu kan. Tapi YouTube itu sebenarnya sebagai sebuah kanal yang saat ini itu lagi naik daun banget karena orang bisa bikin channel di dalam YouTube itu. Jadi teman-teman semua nggak usah perlu khawatir. Ya, ada orang yang nggak butuh bioskop, yang hanya hidupnya dari YouTube. Dan itu dia bisa beli rumah, dia bisa beli mobil, dia bisa beli mobil, hanya hidup dari YouTube, ya kan? Ya. Terus kemudian Netflix. Nah, Netflix itu saat ini menjadi kanal yang paling dicari dan paling besar di seluruh dunia, ya kan? Jadi dan sampai kemudian Netflix itu ada cabang-cabangnya, gitu kan? Ada Netflix Indonesia, ada Netflix Asia, ada Netflix India, ada Netflix Cina nggak masuk, di ban, Netflix di Cina di ban, ya kan? Ya. Terus itu apa namanya? Dan mereka punya ininya sendiri-sendiri, punya apa namanya? Punya spesifikasinya sendiri. Misalnya Netflix Indonesia ya bisa menerima film-film Indonesia khusus untuk ditayangkan di Indonesia saja atau ditayangkan di beberapa region saja gitu kan. Nah, tapi juga ada film-film Indonesia yang masuknya Netflix dunia gitu kan. Jadi bisa ditayangkan, bisa dilihat oleh
penduduk seluruh dunia yang kepengen melihat film Indonesia. Salah satunya Bumi Manusia. Bumi Manusia itu masuk di dalam Netflix dunia. Jadi tidak hanya ditonton di Indonesia. Jadi kalau teman-teman semua punya kakak, punya saudara di Jerman, di Belanda ataupun di Amerika, kalau mau nonton Bumi Manusia sudah bisa. Ya kan? Nah, View juga seperti itu. Nah, View itu salah satu kanal nomor 2 setelah Netflix di Indonesia, di Asia, karena View itu banyak menampilkan drama-drama Korea, baik itu series maupun yang film. Dan ternyata peminat drama-drama Korea itu mendunia, akan bisa membuat View itu masuk dalam rating nomor 2 yang paling dicari. Maka dari itu Netflix kan sekarang menerima drakor-drakor, drama-drama Korea gitu kan, karena lagi digandrungi pada sebelum adanya Parasite, ya kan, sebelum adanya Parasite menang di Oscar, jarang kita melihat Netflix memutar drama-drama Korea gitu. Nah, iFlix itu adalah sama kanal yang ada di Indonesia. GoPlay juga, GoPlay yang tadinya bicara soal ojek online saja, tapi akhirnya sekarang merambah kepada film, ya kan. Klik Film itu yang kanal punyanya Falcon, ya kan. Jadi film-film yang ada di Falcon semuanya ada di Klik Film. Terus kemudian video itu adalah kanal OTT yang dipunyai SCTV, ya kan. Dan yang terakhir adalah HBO. Nah, ini teman-teman semuanya bisa kalau tidak mau di bioskop, ini nih sekarang banyak sekali sutradara-sutradara yang sebelum adanya kanal ini, sebelum adanya GoPlay, sebelum adanya Netflix, sebelum adanya Netflix itu kan, mereka itu mengerjakan sinetron, terus mengerjakan iklan. Tapi setelah adanya ini, itu banyak sekali mereka yang punya kesempatan membuat film-film layar lebar. Maksudnya film layar lebar yang di Netflix. Nah, ketika masuk di over the top, itu tidak ada itu yang namanya iklan, itu tidak ada. Tidak ada yang namanya commercial break di 5 menit pertama, 5 menit itu tidak ada. Jadi benar-benar over the top itu adalah mengubah cara menonton orang yang tadinya di sinema menjadi di rumah, menjadi di handphone, di gadget, baik itu di iPad maupun kalau di rumah punya home theater, itu bisa diputar di home theater. Tetapi menggunakan kamera-kamera yang digunakan oleh orang-orang film. Jadi Netflix, View dan sebagainya ini, mereka itu bukan berarti meskipun ditonton di televisi atau di handphone, bukan berarti mereka itu membuat filmnya dengan kamera DSLR atau kamera-kamera yang biasa dipakai buat vlog gitu kan. Enggak. Mereka menggunakan kamera film. Artinya menggunakan kamera yang digunakan oleh orang untuk membuat film bioskop. Kenapa? Itu mereka udah syarat sendiri. Jadi cara kerjanya sama persis dengan film. Makanya ketika teman-teman semua nonton film-film yang ada di Netflix, itu kayak nonton film di bioskop gitu kan. Betul memang. Karena dibuat seperti itu. Dan tujuannya Netflix dan OTT seperti itu memang begitu. Memang kepengen merebut pasar orang-orang yang biasa datang di bioskop, direbut. Lo nggak perlu ke bioskop lagi, lo bisa di rumah sama keluarga, nggak perlu keluar. Jadi itu over the top, itu cara bisnisnya seperti itu, gitu kan. Nah, yang terancam sekali sebetulnya adalah bioskop. Nah, karena itu makanya ke depan kemungkinan besar bioskop ini akan berubah menjadi IMAX. Berubah kemudian menjadi 3D, 4D. Ya kan, ke depan itu pasti akan ke sana ekspansinya. Karena itu yang tidak bisa diraih oleh Netflix. Ya kan, kecuali misalnya mungkin nanti muncul fitur-fitur handphone kayak misalnya di Samsung atau iPhone yang bisa menampilkan fitur 3D. Ya kan, nah itu beda lagi nanti. Ya, gamenya beda lagi. Tapi yang jelas bioskop biar tidak kehilangan pangsa pasarnya, maka kemudian ke depannya nanti bioskop akan diubah semuanya kemungkinan menjadi 3D, 4D bahkan. Jadi orang nonton itu kursinya bisa goyang-goyang. Kalau adegan hujan bisa ada kebasahan atau segala macamnya gitulah. Oke. Nah, setelah over the top, ya kan, ada hal-hal yang lain selain ini, yaitu yang teman-teman semua bisa saksikan adalah mereka sebagai pekerja-pekerja komersial.
film komersial itu juga punya pasar yang cukup besar. Jadi teman-teman, ada teman saya, rekan saya itu pekerjaannya adalah sutradara, tapi dia hanya mengerjakan film-film iklan. Dan dia bisa bisa hidup layak, beli apartemen, terus kemudian menikah, punya anak, menyekolahkan anaknya, bahkan satu sekolah anaknya dengan sekolah saya, sekolah anak saya di Al-Jabar gitu kan. Dan jadi tapi pekerjaannya adalah pembuat film iklan. Nah, pembuat film iklan itu sama halnya dengan pembuat film feature. Dia membuat film dengan durasi 1 menit, bahkan ada yang 2 menit, ya kan, untuk ditayangkan di tiga tempat, bioskop, ya kan, bioskop, kemudian televisi dan OTT. OTT itu bisa YouTube, bisa rata-rata YouTube ya, bisa rata-rata YouTube. Kemudian GoPlay, ya kan, itu kadang-kadang menampilkan sebelum ngeklik GoPlay terus kemudian muncul ada iklan segala macam di layarnya gitu. Setahu saya itu ya. Itu yang mengerjakan biasanya adalah sutradara yang memang fokus pada iklan gitu. Nah, baik feature film maupun television film maupun iklan, semuanya itu butuh satu ilmu tersendiri, yang mana itu adalah ilmu memahami bahasa visual. Jadi kalau teman-teman semua mengenal apa itu penulis, ya kan, penulis skenario, penulis novel, penulis puisi, penulis cerpen, maka seorang sutradara itu adalah juga seorang penulis. Tapi dia menggunakan pena, menggunakan alat tulisnya dengan kamera, dengan visual, dan yang kedua dengan suara. Suara itu adalah tidak hanya musik ya, suara itu ya dialog, ya kan, ya atmosfer, ya kan. Bisa saja misalnya teman-teman semua syuting adegannya mereka berada di dalam sebuah rumah yang rumahnya itu terletak di pinggir pantai. Padahal teman-teman semua sadar bahwa rumah-rumah di pinggir pantai tidak ada yang bagus misalnya, ya kan, karena kita berharap pengennya ada rumah villa yang villanya itu modelnya sangat aristokrat sekali, bergaya Romawi gitu kan, ya kan. Tapi itu tidak kalian temukan di sepanjang pesisir selatan maupun utara. Yang muncul justru malah rumah-rumah nelayan, ya kan. Nah, ternyata kalian menemukan sebuah rumah yang bergaya itu di daerah puncak malahan, ya kan. Nah, bagaimana kemudian membuat seolah-olah puncak itu, rumah yang ada di puncak di pinggir pantai. Salah satunya adalah dengan elemen suara. Di tengah-tengah berdialog, di dalam ruang makan, terdengar suara ombak, ya kan. Padahal syutingnya itu tidak di pantai. Ya, itu salah satunya elemen suara dipakai untuk menulis sang sutradara selain visual. Karena itu makanya setelah memahami ini semua, teman-teman harus masuk film school. Saya menyarankan masuk film school. Nah, film school ini bukan berarti Anda harus masuk sekolah-sekolah misalnya seperti IKJ, UMN, BINUS, SAI, ISI Jogja segala macam. Itu tidak, ya kan? Tetapi yang jelas school itu tuh bisa bermacam-macam. School itu bisa masuk di dalam sebuah PH, ya kan? Terus kemudian production house misalnya kayak Dapo Film gitu kan, atau Miles Film punyanya Mbak Mira gitu kan, atau ke Life Lex Pictures punyanya Mbak Lala Timothy yang memproduksi Wiro Sableng. Datang ke sana melamar, saya kepengen belajar film, tapi saya mulainya harus dari magang, belajar dulu bagaimana gitu kan. Itu bisa. Jadi sekolah langsung. Kayak saya dulu, saya itu sekolah di waktu itu ngambil pertama kali itu sekolah ekonomi. Ekonomi di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Nah, ketika saya masuk ke sana, saya merasa itu bukan dunia saya. Terus kemudian saya berteater. Saya soalnya itu pada saat itu dari kecil, dari SD kelas 4 saya sudah berteater. Sudah bikin pertunjukan, sudah ikut pertunjukan sambil juga sekolah juga gitu kan. Bahkan sampai sekolah satu keteateran gara-gara saya saking sukanya berteater ya kan, terutama di SMP SMA. SMP SMA itu sekolah saya keteateran gara-gara teater. Jadi saya itu udah dari kecil udah kepengen sekali berkesenian, cuma memang pada saat itu tahun-tahun 90-an gitu-gitu yang namanya film aja belum ada. Film Indonesia aja di bioskop isinya adalah film-film seks semua.
ya kan, ada judulnya Ranjang Ternoda, Gairah Malam, gitu-gitulah. Ya. Sementara teater, ya kan, teater itu tidak bisa memberikan masa depan yang cukup menjanjikan. Nah, kalau sekarang kan ada kan play yang bagus-bagus, ya kan, yang ada di IKJ, yang ada di Geraha Bakti Budaya, yang ada di GKJ. Tapi kalau dulu sama sekali nggak ada. Jadi kalau ada orang tua yang melihat anaknya itu menjadi seniman, itu pusing kepalanya udah, ya kan. Tapi kalau ada orang tua yang anaknya itu sukanya itu nyuntik-nyuntik, terus jadi dokter, gitu kan, pengen jadi dokter, itu bangganya luar biasa, gitu kan. Nah, melihat itu semuanya pada saat itu, sekolah film buat saya itu menjadi jauh sekali. Karena itu makanya saya disekolahkan sama bapak saya di ekonomi. Nah, ketika saya melihat ekonomi bukan dunia saya bingung kan. Saya tetap berteater. Bahkan di fakultas saya di ekonomi ada grup teater, malah saya fokus di sana. Malah saya fokus di grup teater keteateran. Akhirnya kemudian nilainya jadi jelek. Terus kemudian di sekolah itu jadi minder, ya kan? Jadi karena nilainya selalu C gitu kan. Apa C aja C minus gitu kan. C minus kan jadi minder gitu kan. Jadi minder, terus sama cewek-cewek dilihat, ini cowok kok bego banget sih, ya, gitu kan. Jadi nggak punya ruang untuk mengaktualisasikan diri. Gimana sih menjadi jomblo itu kan menyedihkan sekali, ya, gitu. Jadi ya pada saat itu jomblo hanya karena nilai itu kan menyebalkan sekali kan. Nah, itu karena itu makanya saya akhirnya kemudian nemulah yang namanya sebuah sanggar teater populer yang mengelola pada saat itu Pak Teguh Karya. Teguh Karya itu adalah seorang maestro film dan teater Indonesia. Nah, ketika datang ke Teguh Karya, saya melihat di situ ada dua kombinasi yang menarik antara teater dan film, ya kan. Dan akhirnya kemudian saya berniat untuk magang di situ, untuk belajar di situ. Jadi saya awalnya justru tidak dari film school, saya dari sanggar, saya dari sekolah-sekolah informal. Karena itu makanya cara-cara itu bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya. Kalau teman-teman semuanya misalnya berhadapan dengan orang tua, ya kan, orang tua yang tidak percaya dengan institusi ini seperti itu, maka kemudian teman-teman bisa sekolah, ya kan. Ada sekolah di tempat yang umum, misalnya sekolah di UI atau sekolah di Atmajaya atau sekolah di BINUS, tapi ambilnya misalnya komunikasi, ya kan, komunikasi sampai kemudian S1. Nah, kalian sambil berkuliah, ya kan, kalian baca buku tentang film, kalian nonton film, kalian melakukan ikut workshop. Ada workshop yang dilakukan hanya 1 bulan, 2 bulan, gitu kan. Ambil aja misalnya pada saat sekolah selesai, bukan sekolah libur, selama 1 bulan, kalian semua bisa mengikuti workshop. Ya kan, itu bisa dilakukan. Nah, baru setelah kalian udah lulus S1 komunikasi, atau S1 hukum, atau S1 psikologi, kalian masuk IKJ, atau masuk UMN, atau masuk ISI Jogja, masuk SDI, atau masuk Jogja Film Academy. Itu lebih komprehensif buat saya, karena enggaknya teman-teman semua bisa punya bekal bagaimana merangkai sebuah merangkai sebuah pola pikir. Karena biar bagaimanapun yang namanya film itu tuh sebenarnya berisi tentang pola pikir. Jadi film itu tidak hanya berisi tentang teknis. Ya, buat apa teman-teman semuanya itu bisa pegang kamera, bisa ngedit, tetapi pola pikirnya tidak terbentuk. Nah, pola pikir itu dibentuk oleh apa? Oleh sekolah. Karena sekolah itu menyajikan berbagai macam metode-metode bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana cara melakukan riset yang baik, bagaimana cara bagaimana cara menjawab, merangkai sebuah jawaban atas sebuah pertanyaan yang besar. Kenapa kamu memilih tema itu? Kenapa kamu membuat ini? Kenapa membuat itu? Buat anak-anak yang tidak terbiasa sekolah atau tidak terbiasa dengan lingkungan intelek, maka jawabannya ya semau-mau gue lah, orang gue yang bikin. Itu jawaban yang bukan seorang intelek. Apakah boleh? Ya boleh saja, menjawab seperti itu boleh saja. Seperti Andy Warhol. Andy Warhol itu ketika ditanya gitu kan, kenapa lukisan Anda seperti itu gitu kan? Ya jawaban dia ya bukan jawaban sebagaimana bagaimana Nietzsche menjawab tentang alam semesta ini gitu kan, tapi jawabnya juga sesukanya dia. Tetapi ingat, Andy Warhol sebelum mencapai ke arah sana, tentunya dia juga melampaui banyak sekali pergulatan batin. Bahkan banyak sekali teman-teman semua saksikan, banyak sekali
pelukis-pelukis kita, ya kan, pelukis-pelukis dunia itu dikenal lukisannya justru setelah beliau meninggal. Itu banyak sekali gitu kan. Seperti Picasso juga begitu. Jadi pada saat masa hidupnya lukisan-lukisannya itu justru malah dianggap biasa, tapi ketika meninggal baru kemudian naik. Jadi itu suka dukanya tuh seperti, artinya sekolah memberikan ruang kepada teman-teman semuanya, kepada manusia, kepada mahasiswanya, kepada orangnya untuk bisa merangkai sebuah kalimat. Ketika ditanya, kenapa kamu membuat film Kartini? Itu bisa dijawab. Saya membuat film Kartini karena begini. Dan itu jawabannya nggak ngarang ya. Artinya nggak kemudian karena saya diminta untuk harus intelek, maka saya harus menjawab seperti ini. Nah itu yang salah. Enggak, dijawabnya sebagaimana yang disesuaikannya. Karena itu menjadi penting sekali buat teman-teman semua saksikan, sadari bahwa sebelum film ini dibikin, sebelum film ini mendapatkan dana dari seorang produser atau seorang investor atau seorang dari lembaga-lembaga dunia, maka yang teman-teman semua harus bisa lakukan adalah menjawab pertanyaan yang punya uang itu. Misalnya teman-teman semua pengen membuat film apa? Let's say katakanlah saya kepengen membuat film dari novelnya Pramudia, Bumi Manusia gitu kan. Nah, ketika dibawa ke salah seorang investor atau seorang itu ditanya, why? Kenapa Bumi Manusia? Kenapa tidak ini? Kenapa tidak itu? Kenapa tidak novel ini? Kenapa tidak novel Dilan? Kenapa tidak novel Ayat Cita? Kenapa Bumi Manusia? Teman-teman harus bisa menjawab, dan jawaban itulah, sekalipun jawaban itu hanya simple, hanya satu kalimat atau dua kalimat, ya kan? Tapi dua kalimat itu yang membuat uang sebesar 10 miliar, 5 miliar, 200 juta, atau 40 miliar akan terkucur di tempat sampean semuanya, teman-teman semuanya, untuk membuat film. Jadi ingat itu. Jadi kalimat why, kenapa, dan itu harus dijawab, itu bukan kalimat sembarangan. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika teman-teman bersekolah. Sekolah itu bukan di lembaga sekolah ya, tapi sekolah itu adalah sebuah ruang di mana ruang itu berisi tentang ruang itu memberikan stimulasi buat teman-teman semua untuk mengembangkan itu pemikiran-pemikirannya itu. Nah, ini teman-teman semuanya film sekolah. Nah, setelah film school, teman-teman semua akan punya out pasti. Jadi film school ini dari teman-teman magang, dari teman-teman sekolah film, maupun dari teman-teman semua membaca buku atau dari workshop yang 2 bulan 3 bulan akan menghasilkan satu karya, itu pasti, yaitu film pendek. Dan film pendek yang paling fenomenal adalah Lights Out. Lights Out itu film pendek yang hanya dibuat di dalam satu ruangan, 2-3 menit kalau tidak salah, ya kan? Dan akhirnya mendunia, akhirnya menang festival di mana-mana, akhirnya akhirnya viral, ya kan? Dan kemudian dibuatlah layar lebar. Padahal mungkin si sutradaranya itu awalnya mungkin hanya iseng, ya kan? Hanya iseng, gua akan membuat film pendek segala macam. Kemudian ternyata keisengannya itu membuat viral. Itu Lights Out. Dan banyak sekali sutradara-sutradara, ya kan, rata-rata sutradara-sutradara muncul dari film pendek. Dan itu seperti saya, itu berangkat dari film pendek. Tidak mungkin sutradara itu langsung membuat layar lebar, tidak mungkin. Itu berawal dari film pendek dulu, ya kan. Apalagi sutradara-sutradara yang lahir dari dari sekolah, ya kan, tidak mungkin dia tidak membuat film pendek. Saudara-saudara yang lahir langsung dari film panjang itu tuh sedikit sekali, kalau tidak salah Iqbal Rais itu dari film panjang, langsung film panjang. Tetapi dia masuk di dapur film di perusahaan saya dari selama 3 tahun 4 tahun. 4 tahun pertama magang sebagai asisten sutradara, terus kemudian menjadi co-director, akhirnya kemudian menjadi penulis juga, menjadi penulis skrip juga, menjadi penulis pencatat adegan, menjadi behind the scene juga. Jadi selama 4 tahun. Baru kemudian dia menyutradarai. Mungkin setahu saya hanya Iqbal Rais yang satu-satunya sutradara yang tidak melalui film pendek. Yang lainnya kayak Joko Anwar, Riri Reza, Nia Dinata, semua dari film pendek. Oke?
Ya, dari short movie ini kalian semua teman-teman bisa jadi membuat film panjang. Itu sebetulnya pekerjaan menjadi menjadi seorang sutradara. Nah, terus kalau tidak mau menjadi sutradara, apa sih yang ada di dalam film selain menjadi sutradara? Salah satunya adalah yang teman-teman semua ketahui adalah menjadi produser. Ini adalah para produser film Indonesia yang dianggap box office. Nah, produser itu apa? Oke, semua orang berpikir bahwa produser itu seperti Rambut Jabi, ya kan? Tua, ya kan? Tua, terus kemudian India, tua harus India, kaya raya, ya kan? Enggak, Mas. Teman-teman semua harus tahu bahwa produser itu bukan orang yang punya uang. Tapi produser itu adalah orang yang punya gagasan membuat film. Jadi kalau teman-teman semuanya itu punya gagasan membuat film, teman-teman sudah jadi produser. Hanya misalnya gini, teman-teman dari membaca novel, misalnya dari novel yang sudah populer gitu kan, atau novel yang sama sekali tidak populer. Ketika dibaca, kemudian kok novel itu ternyata sudah menyentuh perasaan Anda. Terus akhirnya kemudian saya mau bikin film dari novel ini. Nah, itu Anda sebetulnya sudah menjadi produser. Bahwa nanti film yang Anda pengen buat ini, Anda sendiri akan sutradarai, berarti Anda sudah punya dua titel, produser dan sutradara. Kalau Anda kepingin selain menyutradari, Anda juga kepingin menulisnya dan bahkan memainkannya menjadi aktor seperti Salman Khan, seperti Deddy Mizwar, seperti Slamet Raharjo, ya kan? Itu maka kemudian title Anda dari produser, sutradara, penulis, pemain. Apakah boleh? Boleh saja. Boleh sekali. Bahkan ketika Anda memiliki kemampuan editing, Anda langsung ikut ngedit juga. Anda sendiri yang ngedit. Boleh? Boleh saja. Gitu kan. Film itu adalah pekerjaan yang cukup fair. Artinya dihitung dari, ya lu kerjanya bagaimana. Gitu kan. Tidak bisa KKN itu di dalam film kemungkinan besar tidak bisa. Ya kan. Misalnya terbukti bahwa istri saya kan ke pemain, tapi jarang sekali kan teman-teman semua melihat istri saya main di film-film saya gitu kan. Karena bukannya saya tidak mau berKKN, enggak. Karena ketika saya membuat film, tidak semuanya film yang saya mainkan itu isinya tentang Islam semua. Tapi kadang-kadang saya membuat film sejarah toh, ya kan. Dan mana ada di film sejarah ada perempuan berjilbab, ya kan. Tidak ada pada saat itu, ya kan. Karena itu makanya belum tentu apa yang kita punyai, ya kan, itu bisa kita pakai. Anak kita jadi artis atau suami kita atau bapak kita menjadi produser belum tentu bisa memfasilitasi kita gitu kan, karena tergantung dari idenya. Jadi produser itu adalah orang yang punya ide dan mereka lah adalah orang-orang itu. Jadi Mbak Mira itu bukan orang yang punya uang sebagaimana Pak Rambut Jabi, enggak gitu kan. Tapi Mbak Mira punya ide. Ya kan, Mbak Mira itu punya ide dan bagaimana dia bisa memilih kru, memilih sutradara, memilih penulis, dan akhirnya kemudian menggalang semua kekuatan kru-krunya itu menjadi sebuah film yang dia inginkan. Ingat ya, produser itu adalah pembuat film yang dia inginkan. Karena dia akan tahu bahwa ini nanti saya punya penonton saya akan seperti ini, saya paham penonton saya seperti ini. Jadi film itu memang yang punya film itu adalah produser gitu. Jadi kalau teman-teman semua punya ide tadi itu yang saya bilang, ya itu nanti akan menjadi film Anda gitu kan. Nah, terus duitnya dari mana? Duitnya nanti akan dimintakan oleh seorang yang disebut eksekutif produser. Siapa eksekutif produser itu? Ya orang kaya. Misalnya kalau jadi si eksekutif produser ini si investor pemilik uangnya, Pak? Pemilik uang, ya pemilik uang. Tapi dia belum tentu pemilik film. Jadi misalnya dia hanya pemilik uang yang tugasnya fungsinya memberikan uang dan kemudian dengan dia memberikan uang maka dia mengharapkan uang itu kembali dong, kembali berlipat-lipat, gitu. Misalnya dia ngasih uang 1 M kepada si produser tersebut, maka kemudian produser yaitu tadi mempresentasikan gagasan idenya itu sampai kemudian meyakinkan investor, meyakinkan si eksekutif produser sampai dia bisa mengeluarkan uang 1 M dan kemudian harus dijanjikan
Harus dijanjikan. Kalau tidak dijanjikan gimana? Harus dijanjikan bahwa uang 1M itu akan kembali dalam jumlah yang lebih dari 1M. Misalnya 1,5, 1,1, atau berapa? Janjikan. Dari situ kemudian muncul perhitungan. Nah, perhitungannya gimana? Ya perhitungannya disesuaikan dengan bisnis-bisnis dia yang lain. Misalnya, Pak, ngapain saya invest uang ke kamu 1M? Ya kan? Selama 1 tahun, tapi dapat untungnya cuma 200 juta. Nah, 200 juta dibagi 12 bulan, saya dapat berapa? Ya kan? Dibandingkan saya invest ke bank, misalnya. Saya invest ke bank, ya kan, 1M, jelas-jelas kalau di bank kan dalam setahun kan dapat bunga 12%, ya kan? Nah, bisa nggak film kamu itu bisa lebih dari 12%? Bisa nggak kamu dapat 30% atau 40% keuntungannya dari uang 1M? Nah, kalau produser bilang bisa, keluar itu uang 1M. Nah, dia akan menjadi pendapatan uangnya film itu dari mana aja selain jualan tiket, Pak? Apa cuma jualan tiket? Enggak. Jualan tiket, sponsor. Nah, sponsor ini lain lagi. Sponsor itu orang yang nitip image. Orang yang nitip image. Misalnya produk, ya, Pak. Produk, ya kan, saya punya produk, misalnya punya produk kue, ya kan, saya kan punya produk kue Mamah Ke, gitu kan. Wah, kayaknya kue saya ini kalau misalnya dimakan oleh Iqbal Ramadan di film Dilan, itu kayaknya orang 6 juta penonton akan menonton. Maka kemudian pada saat Pak Navin membuat produksi, misalnya Pak Navin ini yang tengah ini, yang pakai kacamata, yang pakai batik ini produsernya Dilan, ya kan. Nah, itu ketika membuat Dilan 2, saya langsung buru-buru, tolong Pak, saya mau bayar berapa, pokoknya intinya saya mau kue saya dimakan oleh si Iqbal, si Dilannya itu. Artinya itu bukan investasi, itu hanya benar-benar uang fresh money, yang mana yang produk itu akan mendapatkan image, ya seperti membeli slot iklan di RCTI, di televisi, itu kan bayar kan. Dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan image. Dia akan membeli iklan itu, membayar sebesar 2M, 1M, 3M kepada Pak Navin, ya kepada produser, itu untuk mendapatkan image dalam produknya dia. Itu beda dengan investasi. Kalau investasi dia akan mendapatkan revenue sharing, akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan di dalam eksekutif produser hanya uang dia kembali, ya kan, uang dia kembali 1M plus bunga, ya kan, sebagaimana bank 12%, baru setelah itu balik duitnya 1M plus 12% bunga itu balik, baru kemudian hitung-hitungan rugi laba. Hitung-hitungan sharingnya. Kalau film itu dari 1M laku menjadi 2M, dibalikin dulu 1M ke 1,1 kan sisanya kan 900. Nah, 900 itu dibagi. Nah, perjanjiannya terserah. Biasanya produser itu mendapatkan 60%. Karena dia yang membuat film, dia yang melakukan marketing, dia melakukan produksi, dia yang bekerja keras, itu mendapatkan 60%. Pemilik modal hanya mendapatkan 40%. Gitu. 40% itu on top of nilai investasi yang dia kasih dong, Pak. Misal dia ngasih 1M. Ya. 40% profit sharing itu artinya 1M plus 40%. Gitu. Iya, 1M plus bunga dulu, Mbak. Oh. 1M plus bunga dulu. 1M ada bunga dulu. Bunganya itu biasanya 10%, 12%, disesuaikan dengan bunga bank. Ya kan? Itu dulu, balikin 1M sampai plus bunga, baru kemudian profit sharing. Gitu. Nah, kalau produsernya punya uang, dari modal 1M, misalnya produser juga, gue chip in deh, gue juga akan 50% aja, 50%. Berarti dia juga mendapatkan 50% itu. Balikan modal 50% itu dia juga mendapatkan itu. Jadi tidak tergantung dari maunya gimana film seorang produser. Kalau produsernya itu yakin bahwa idenya ini bakal keren, bakal ditonton banyak orang, bakal bisa best seller, box office segala macam, maka kemudian dia pasti juga punya keinginan untuk chip in. Tapi kalau dia, wah ini baru film pertama saya dan saya belum berani untuk untuk chip in, takutnya gamblingnya besar, ya udah kita serahkan bebannya kepada eksekutif produser, biar dia semuanya yang yang melakukan pembiayaan. Nah,
pada saat melakukan pembiayaan hati-hati, ya kan, hati-hati. Bagi produser-produser yang sudah bagi eksekutif produser sekelas Rampun Jabi, ini mereka semuanya sudah menjadi eksekutif produser ya, kecuali Mbak Mira, kecuali Pak Wiki. Misalnya Pak Parwes itu yang tengah sampingnya Mbak Mira Lesmana itu Pak Parwes. Dia produsernya Imperfect, produsernya film-filmnya Ernest itu Pak Parwes. Terus sampingnya Pak Parwes itu Pak Manoj. Pak Manoj Punjabi ini produsernya Habibie Ainun, Rudy Habibie. Terus di atasnya Pak Manoj yang pakai baju biru itu adalah Pak Wiki, itu produsernya Gundala. Terus sampingnya itu adalah Pak Navin, itu produsernya Warkop, Dilan, Bumi Manusia, dan ini sampingnya sebelah kanan yang sangat terkenal sekali, legendaris banget, itu adalah Pak Ram Punjabi, ya kan. Nah, ini mereka, ya kan, baik Pak Ram, baik Pak Navin, Pak Parwes maupun Pak Manoj, ini mereka sudah bisa menjadi eksekutif produser karena mereka sudah mendulang kesuksesan di dalam film-filmnya mereka, sehingga mereka bisa menjadi eksekutif produser. Nah, eksekutif produser seperti mereka, ketika memberikan uang, dia tidak hanya sekedar mau modalnya balik dan keuntungan doang, tapi dia mau memiliki film. Nah, itu hati-hati. Kalau dia mau memiliki film, tergantung teman-teman semuanya mau ngasih apa enggak gitu. Memiliki film itu maksudnya begini. Ketika nilai investasinya udah selesai, maksudnya film ini akan bisnis film ini akan diselesaikan berapa tahun? Misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, rata-rata tuh 5 tahun, ya kan? Jadi kalian membuat satu film A, terus kemudian dikasih investasi, habis itu kemudian kalian akan masa investasinya berapa tahun? 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun udah semua 100% pendapatan setelah itu akan kembali kepada produser. Karena filmnya kembali kepada produser. Milik produser. Tapi rata-rata orang-orang yang saya sebutkan tadi, sudah saya sebutkan, mereka tidak mau. Mereka adalah orang yang gampang sekali memberikan uang. Apalagi cuma 1 M. Ya ampun, gampang sekali. Tetapi mereka pasti akan meminta. Saya minta ketika saya biayai itu, saya minta 50% dari film kamu. Boleh nggak? Artinya 50% itu selamanya. Jadi sampai produser ini seperti reality check-nya pekerja film ya Pak. Maksudnya pekerja film boleh punya angan, boleh punya ide, tapi ujung-ujungnya duit. Jadi mereka harus bisa meyakinkan investor untuk bisa bikin idenya itu real gitu ya Pak. Iya, idenya real. Karena biar bagaimanapun orang yang punya duit, Anda sajalah, teman-teman semualah yang ada di sini, ya kan. Ketika punya uang 1 M, pastikan Anda akan membelanjakan itu menjadi 2 hal. 1, dibelanjakan untuk kebutuhan prestisius, misalnya membeli handphone, membeli mobil, itu kan kebutuhan prestisius. Tapi ada yang kedua, dibelanjakan untuk kemudian membuahkan uang lagi, toh. Itu hal yang paling lumrah kan di dalam dunia kapitalis sekarang ini. Karena kan kita berada dalam ruang bisnis kapitalis sejak tahun 1800 sekian gitu kan. Nah, itu kan sudah ya, kapitalis itu kan seperti itu, bahwa biar bagaimanapun ketika kita punya uang, kita harus punya pikiran, uang ini akan saya belanjakan untuk memberikan kebutuhan pokok, kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder, dan kemudian yang paling penting adalah selain yang 3 itu, 1, ketika saya belanjakan saya harus bisa mendapatkan kembalian. Maka ya banyak sekali yang dibelikan saham, ya kan, banyak sekali invest ke warung invest ke apa, agar supaya balik uang itu muter. Nah, seluruh eksekutif produser akan berpikiran yang sama, gitu kan ya. Seorang produser itu adalah seorang yang memiliki gagasan, ide, membuat produk yang bisa meyakinkan. Nah itu, bagaimana cara meyakinkan? Ya sekolah. Lagi-lagi sekolah. Nah, kalau sekolahnya nggak bisa ngasih pelajaran tentang itu, yang ngapain sekolah ke tempat itu? Tinggal gitu aja sebetulnya. Ya kan? Sekolah dan pengalaman, ikut magang, ikut apa segala macam ke ke seorang produser. Maksudnya saya pengen menjadi produser, teman-teman semua pengen jadi produser. Kemudian teman-teman magang ke temannya Mbak Mira, magang ke temannya Pak Manoj, ngintil ke temannya, saya mau belajar jadi produser, saya mau ketemu Pak Manoj, saya mau ketemu Mbak Mira. Saya yakin mereka mau semuanya. Dan mereka akan memberikan pengajaran-pengajaran tentang itu. Tapi ya harus kuat, harus sabar, ya kan? Harus kuat. Kuatnya itu adalah mental. Yang problem utama bangsa ini kan bukan sumber daya, bukan uang, tapi mental. Mental yang cepat pengen bisa, mental yang tidak mau kerja keras tapi maunya dapat banyak, gitu kan. Itu kan mental sebetulnya yang muncul.
Oke, teman-teman semua, ini film produser ya. Jadi seenggaknya teman-teman semua tahu. Yang kedua, kalau teman-teman ada satu aspek yang lain, pekerja film yang lain selain sutradara, selain produser adalah production designer. Production designer itu adalah orang yang menggambar seluruh desain film. Bukan desain poster ya. Tapi film itu mau kayak apa bentuknya. Ya kan, secara visual itu harus disajikan dulu oleh seorang production designer. Ini kerjaannya. Jadi ini film saya, Miracle on Cell Number 7. Production designernya ini yang pakai topi ini, namanya Pak Frans Paat. Bukannya film Korea itu, Pak? Iya, film Korea, tapi saya remake di Indonesia. Bapak buat Indonesianya, belum rilis? Ya, belum rilis. Okay. Ya, Miracle in Cell Number 7 itu production designernya Pak Frans Paat, dia pakai topi. Terus yang akan dipakai pegang piala ini namanya Alan Sebastian. Alan Sebastian ini production designer saya di Bumi Manusia, Kartini, Soekarno. Dia film-film biopik itu dia. Cokraminoto, Sugiya, ya kan, Rudi Habibie, itu dia. Nah, kalau yang hitam putih ini yang nggak pakai kacamata tapi nggak pakai topi ini namanya Eros Evelyn. Eros Evelyn ini production designernya film-filmnya Miles. Laskar Pelangi itu beliau. Terus kemudian Brownies itu juga film saya itu dia. Terus kemudian yang terakhir itu Bebas tuh Pak Eros Evelyn. Jadi production designer adalah orang pertama yang dihubungi oleh produser, ya kan, yang dihubungi oleh produser untuk kemudian mengeluarkan gagas. Kalau misalnya produsernya bisa gambar, ya kan, kalau misalnya produsernya adalah lulusan Erodio yang bisa gambar dan bisa motret segala macam, ya dia mungkin tidak perlu production designer, dia melakukan gambar sendiri, menggambar sendiri semua setnya filmnya. Nih, ini salah satunya seperti ini. Nah, mestinya gambarnya itu tuh harus color ya, harus ada warnanya. Karena dia akan menentukan mood warna film yang akan, produk yang akan dia buat. Jadi tidak hanya produk wangi-wangian saja yang butuh seorang desainer. Film itu butuh desainer. Ini jauh sebelum pemainnya dibutuhkan ya. Jadi setelah penulis skenario dulu selesai, ya kan, setelah selesai, baru kemudian pertama kali setelah skenario dibuat selesai, diambillah production designer. Tapi bisa juga production designer. Halo? Ya, tapi kalau filmnya remake kan sebetulnya referensi setnya, lokasinya sudah ada dari film aslinya, Pak. Nah, sudah ada, tetapi kan beda antropologi sosiologinya. Penjaranya Korea kan beda dengan penjaranya Indonesia. Ya, penjara Korea beda dengan penjara kita, gitu kan. Dan misalnya kita mau meremake film Avenger juga bisa. Masa ya kan, Avenger di remake ke Indonesia kan juga bisa. Kotanya juga disesuaikan. Kalau Avenger kotanya di New York, kita kan kotanya di Jakarta gitu. Jadi disesuaikan. Ada penyesuaian itu. Nah, meskipun remake, ya kan, kita kan dituntut untuk berbeda dong. Dituntut untuk tidak menjadi followernya dia toh, tapi dituntut untuk bagaimana seandainya kejadian yang ada di Korea itu terjadi di Indonesia. Kan misalnya seperti sekarang epidemi COVID-19, ya kan? Di seluruh dunia terjadi COVID-19. Judulnya COVID-19. Tetapi kejadian di Jakarta, di Indonesia dengan kejadian di Italia beda. Kejadian di Wuhan juga beda, kan gitu. Jadi judulnya aja COVID, tapi sama halnya juga seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana saya sebagai Pak Navin sebagai produser itu meng-hire seorang production designer untuk kemudian menggambar bentuk filmnya nanti seperti apa gitu. Nah, itu adalah pekerjaan production designer. Ini mahal, ini gajinya dia mahal sekali kalau teman-teman bisa bisa mengambil pekerjaan ini, itu luar biasa. Dan production designer ini yang terbaik dari 250 juta penduduk di Indonesia hanya 3. Asal teman-teman semua tahu. Ini 3 ini, ya kan? Jadi butuh sekali orang-orang kreatif yang punya kemampuan gambar, punya kemampuan melakukan riset, punya kemampuan mengumpulkan data-data
apa yang bentuknya visual agar supaya bisa teman-teman bisa menjadi seorang production designer. Oke, selain production designer itu ada yang namanya kostum. Nah, kostum ini berada di bawah kendalinya sang production designer. Kalau production designer sudah menentukan warna filmnya ini adalah warna abu-abu atau bluish atau apa, hijau apa segala macam atau kuning, maka kemudian kostumnya harus mengikuti itu. Nah, makanya di dalam film, ya kan, itu kan kelihatan kok bagus, gitu. Lihat aja teman-teman, nonton Netflix ya kan, atau nonton film di mana, terus kamu freeze satu shot atau kamu freeze, pasti dari kostum, dari warna kostum, dari warna propertinya, mejanya, karpetnya, gordennya, lemarinya, itu pasti dalam satu tone color, turunan tone color yang sudah didesain. Tidak ada kemudian mencelat sendiri warna hijau di antara coklat, itu jarang sekali. Ya kan? Jadi ya, itu semua dikonsepkan ya Pak? Sudah dikonsepkan. Siapa yang melakukan konsepnya? Ya, production designer. Ya. Nah, kostum itu mewakili production designer. Setelah kostum, ini kepekerjaannya. Nah, dia harus sebelum dia membeli baju, sebelum dia membuat baju, dia harus melakukan presentasi dulu dengan gambar, dengan desain seperti ini ke production designer dan ke produsernya, si pemilik film. Jadi produser itu akan terus berada di dalam dalam koridor kreatif karena dia pemilik filmnya. Terus sutradaranya ngapain? Nah, sutradara ini di posisi ini sebetulnya dia memberikan kontribusi, ya kan? Karena dia juga nanti yang akan menghidupkan, merealisasikan film teks yang ada di skenario menjadi nyata, maka dia juga harus terlibat. Nah, ini kemudian muncul perdebatan di sini. Sutradara memiliki pemikiran bahwa menurut saya skenario Anda nanti, produksi film Anda, bentuk filmnya nanti, itu tuh nggak bagus kalau ada warna biru. Bagusnya warna merah. Nah, itu terjadi perdebatan biasanya antara produser dan sutradara di situ. Ya kan? Terus produser, sutradara dan sutradara yang baik adalah sutradara yang dengan produsernya itu memiliki satu visi. Jadi ketika nggak gampang juga seorang produser ketika membuat film, terus kemudian dia mencari sutradara, tiba-tiba sutradaranya nggak satu visi. Artinya nggak satu visi, nggak, gue nggak mau bikin film bumi manusia, gue sukanya bikin film pop. Gue bikin film Dylan, gue sukanya. Gue nggak bisa bikin film sejarah-sejarah, nggak bisa. Nah, berarti udah nggak satu visi. Kalau udah nggak satu visi, ya ngapain dipaksakan? Jadi di dalam satu satu gerbong pekerjaan tuh harus seperti temenan, harus seperti pacaran. Satu sama lain itu harus ketika ngambek, ya kan? Ketika ngambek tuh nggak kemudian baper, nggak kemudian ya harus no hard feeling gitu loh. Itu dalam pemilihan kru, pemilihan pekerjaan. Nah, setelah kostum melakukan presentasi, nah ini yang akan diiyain, disepakati harus dalam keadaan tertulis seperti ini. Oke, selain kostum ada yang namanya director of photography. Nah, director of photography itu sebenarnya ada banyak banget director fotografi. Lebih banyak daripada production designer. Kadang-kadang director fotografi satu dengan yang lainnya rebutan production designer, gitu kan? Ya kan? Ya ini Fauzan Rizal. Ini yang di atas director of fotografi, tulisan director fotografi itu adalah Fauzan Rizal. Itu adalah sutradara juga, tapi dia juga dikenal sebagai director fotografinya Ayat Cinta, kemudian Kartini, ya kan, Soekarno, itu Fauzan Rizal. Terus sampingnya Fauzan Rizal itu yang tengah ini adalah Yunus Pasolang. Yunus Pasolang ini director of fotografinya Marlina. Pembunuh empat bapak. Ya, pembunuh 4 bapak itu. Terus sampingnya itu adalah Ipung Rahmat. Itu adalah DOP-nya Habibie Ainun, DOP-nya Bumi Manusia, itu Ipung Rahmat. Nah, bawah ini adalah Ical Tanjung. Di bawahnya ini yang warna kuning ini. Itu Ical Tanjung, itu DOP-nya film-filmnya Joko Anwar, misalnya seperti Pengabdi Setan, terus kemudian Gundala, itu dia, ya kan. Nah, direktur fotografi adalah sebuah pekerjaan yang saat ini juga dicari, baik itu di dunia iklan maupun di dunia
sinematografi di dunia sinema maksud saya. Oke. Nah, selain itu adalah makeup artist. Ini makeup artist yang membuat Reza Rahardian menjadi Pak Habibie tua, itu tuh hanya satu orang di Indonesia. Dan itu pun bule. Jadi teman-teman semuanya kalau misalnya bekerja di dunia film, menjadi makeup artist yang seperti ini, itu pasti akan dicari banyak orang. Apalagi sekarang itu kan film horor gitu kan. Film horor itu menjadi salah satu film favorit. Jadi film yang disukai ternyata ya, genre yang disukai oleh penonton Indonesia. Pertama adalah komedi, yang kedua adalah horor. Nah, dan horor itu selalu berhubungan sekali dengan make up. Jadi kalau teman-teman semuanya kepengen mengisi kekosongan film Indonesia, menjadi makeup artist. Itu salah satu. Tapi kenapa kok jarang banget Pak makeup artist ini? Maksudnya kenapa kok kayaknya least favorite gitu? Apa? Gimana? Kenapa jarang kok kenapa kok makeup artist ini availability-nya rendah sekali gitu seperti tadi Bapak? Karena tidak ada makeup artist yang punya kemampuan sespektakuler ini. Itu karena ini keterampilan, Bu, ya kan? Jadi membuat kerut-kerut di wajah itu tuh keterampilan. Ini kan sebetulnya seorang makeup artist itu kan seorang pelukis di wajah manusia. Nah, sebagaimana seorang pelukis, ya kan kekuatannya ada pada bagaimana meyakinkan bahwa make up itu tuh. Jadi kita melihat bagian wajahnya Reza gitu kan, orang jadi percaya bahwa dia adalah Reza ini menjadi tua, padahal itu semuanya make up, itu topeng sebetulnya. Jadi Reza dikasih topeng itu, sebagaimana yang sebelah kanan ini aktor kita yang sebelah kanan, aktor Hollywood sebelah kanan ini dikasih topeng, ya kan? Nah, kemampuan ini tuh sebetulnya ada sekolah khusus tentang makeup artist, dan itu sayangnya di Indonesia nggak ada, jadi itu harus di luar. Ini kalau apa namanya, kenapa sangat rendah sekali? Karena memang sekolahnya juga mahal, alat-alat yang dipakai ini juga mahal, ya kan? Latex ini masalahnya adalah latex alat makeup ini semuanya import, nggak ada yang produksi di Indonesia. Sampai si apa namanya Orlando yang memegang wajahnya Reza ini, Orlando itu sampai memproduksi sendiri. Jadi Orlando itu memproduksi, dia punya pabrik di Bali. Dia orang bule tapi memang sudah tinggal di Bali dan sangat mencintai Indonesia, dan dia sampai memiliki pabrik untuk mensuplai para makeup artis untuk membuat latex yang ada di kepala yang ada di wajah-wajah aktor-aktor kita ini. Gitu Bu. Jadi siapapun teman-teman semua yang pengen mengisi ini, wah kami semua akan terbantukan sekali. Oke. Terus kemudian, nah ini juga sound designer di Indonesia itu yang terbaik cuma 2, yaitu Kikmawan Santosa, itu sebelah kanan, itu yang paling kanan sendiri, ya kan, yang mengangkat tangan kiri itu sampingnya bule ini itu yang terbaik, dan yang paling kiri sendiri itu namanya Satrio Budiono yang duduk di depan mixer. Sayangnya Kikmawan Santosa sudah meninggal sekarang. Jadi otomatis Indonesia cuma punya 1 sound designer yang terbaik. Bayangkan itu. Bagaimana film Indonesia tidak berhenti. Karena mau ngapain kita, kalau kita udah syuting, udah temu penulis skenario yang baik, ya kan, nemu gambar yang bagus, tiba-tiba ketika sampai ke proses suara, padahal suara itu sangat vital, orangnya cuma 1. Dan orang 1 ini kerjaannya itu membuat film terus, ya kan, menerima sutradara-sutradara dari berbagai macam daerah di Indonesia untuk menjadikan sound designer. Ini yang menjadi masalah besar sekarang adalah sound designer di Indonesia. Kalau teman-teman mau mengisi kekosongan ini, silahkan datang ke studionya Mas Yoyo. Itu isinya anak-anak muda semuanya, dan memang tugasnya Mas Yoyo adalah mendidik itu semuanya gitu. Ini sound designer. Seperti tadi yang saya bilang bahwa sound designer ini adalah tools-nya sutradara dalam menulis di dalam film gitu. Nah, yang bule ini itu adalah sound designer-nya Rudy Habibie. Dia orang Hollywood. Jadi pada saat Rudy Habibie itu, pas kita syuting Rudy Habibie, pas film Rudy Habibie itu kita penyelesaian sound-nya ada di Hollywood. Nah, ini mereka berdua ini dimentorin oleh namanya Krish.
Chris David. Chris David ini silakan googling aja film-filmnya dia apa. Pada saat kita mengerjakan Rudy Habibie, Chris David ini diumumkan sebagai nominasi sound designer terbaik di Oscar gitu. Jadi saya bisa merasakan betul hype-nya pada saat ngerjain Rudy Habibie, dia senangnya masuk nominasi Oscar gitu kan. Jadi kayak kita masuk nominasi FFI gitu kan. Itu pengalaman yang luar biasa di sini. Nah, sound designer ini orangnya sedikit, hanya satu, bayangkan. Itu bukan sedikit lagi. Itu hanya satu. Moga-moga aja tumbuh sound designer baru, karena mengejutkan sekali karena Kiki meninggal karena kecelakaan, karena dia kan anak suka motor, sehingga dia kecelakaan karena kecelakaan ketika dia touring. Oke, itu sound designer. Nah, kebetulan pekerjaan yang lainnya musik scoring. Kalau musik scoring memang belum tentu seorang yang bisa membuat lagu menjadi musik scoring. Ya kan? Belum tentu seorang seperti Bujana, Dewa Bujana yang udah jadi dewa gitar, ya kan? Itu menjadi musik scoring. Belum tentu. Karena musik scoring ini, ya kan, itu adalah orang yang menulis dengan nada. Mengisi adegan-adegan film dengan nada, memberikan nuansa, biar terlihat dramatis itu dengan. Nah, ini pun juga tidak banyak. 3 ini yang terbaik. Ya kan? Emang ada yang lain-lainnya juga ada, tapi pekerjaan sutradara jadi ikut-ikutan jadi ikut-ikutan repot, karena mereka biasanya membuat lagu terus ditempelkan di adegan gitu. Tapi kalau 3 orang ini mereka sudah melakukan composing. Jadi kadang-kadang film-film saya yang dikompos sama mereka itu kadang-kadang pada saat ngedit kan nggak ada musiknya. Ketika diisi musik sama mereka terus tiba-tiba film saya jadi berubah ada dimensinya. Nanti biasanya mereka ini adalah seorang yang jagoan-jagoan bisa melakukan pengisian roh di dalam filmnya. Oke. Ini musik scoring. Nah, ini ketika tidak bisa menjadi seorang production designer, maka kemampuan gambar teman-teman semua sangat dibutuhkan oleh produksi film. Ya kan? Jadi saya pribadi, ya kan, itu adalah orang yang sangat mencintai gambar. Saya itu orang yang kalau nulis itu tuh agak susah gitu kan. Maka kadang-kadang saya menjelaskan segala sesuatunya dengan gambar. Nah, ketika membuat film itu sama. Yang ditonton kan oleh penonton kan bukan tulisan. Yang ditonton kan gambar. Bagaimana sebuah tulisan diterjemahkan menjadi sebuah visual. Kalau tanpa seorang storyboard artist, maka itu akan ada yang timpang, ada yang pincang. Karena itu makanya teman-teman semuanya, storyboard artist ini sangat dicari, apalagi di dunia iklan. Seorang klien produk, dia tuh tidak bisa diceritain. Nanti filmnya begini, iklannya begini, nggak bisa. Seorang yang pemilik klien, seorang pemilik produk itu harus melihat gambar. Dan gambar ini harus bisa bergerak. Bayangkan itu. Dan itu juga terjadi di film. Ini salah satu contoh ya buat teman-teman semua. Saya akan putarkan satu contoh apa yang disebut stilomatic. Ini ada ini di film saya Gatot Kaca nanti. Ini salah satu adegan. Pak, filmnya animasi? Enggak. Apa? Film Gatot Kacanya itu nanti animasi atau enggak? Tidak, real life. Oh, oke. Real life. Tidak semua film yang membutuhkan storyboard itu animasi ya. Tapi yang semua film, apalagi film yang sifatnya action, film yang sifatnya superhero, itu harus membutuhkan storyboard, dan storyboardnya harus bisa digerakkan. Harus digerakkan seperti ini. Jadi ini sebelum syuting itu tim itu melihat ini dulu, adegan ini dulu. Jadi setiap setiap shot, setiap scene, setiap shot harus dirangkai
seolah-olah kita sudah melihat filmnya nanti jadinya kayak apa. Oh. Nah, dengan adanya seperti ini kan, kameramen, art director, aktor itu semua udah bisa ngelihat, oh gue harus acting begini, oh nanti angle-nya begini, gitu. Jadi sudah apa namanya, sudah terlihat betul apa namanya nanti bentuk filmnya seperti apa, gitu. Nah, itu fungsi dari seorang storyboard artist sampai sejauh itu. Ini yang ngerjain bukan saya, ini yang ngerjain si storyboard artist itu. Sutradara itu hanya memberikan gambaran sesuai dengan skenario-nya. Gua mau settingnya begini, 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 begini. Gua mau ini adegannya begini. Terus nanti belakangnya itu ada matahari. Jadi sutradara itu fungsinya itu ngoceh gitu kan. Sudah memberikan semacam penjelasan kepada seorang storyboard artisnya bagaimana imajinasi dia. Gitu. Itu yang dilakukan oleh banyak-banyak sutradara baik dunia maupun Indonesia seperti itu. Oke, selain storyboard artist yang ada yang sangat penting juga yang ada di dalam dunia film, apalagi film sekarang ini adalah seorang computer generated imagery. Itu adalah seorang pembuat CGI. Misal, ketika saya menemukan lokasi ini, ya kan, tapi tidak ada mataharinya, maka saya bisa meletakkan matahari di komputer grafik. Dan itu adalah orang yang ahli tentunya memiliki keahlian selain teknis pengoperasian komputer, tapi harus memiliki keahlian artistik. Jadi dia harus memahami lukisan, dia harus memahami banyak hal tentang dunia seni, gitu kan. Maka kemudian dia harus memahami komposisi juga, gitu kan. Maka ini adalah orang-orang yang biasanya bergerak di bidang teknologi, IT, dan juga bergerak di bidang sekolah seni, bukan sekolah seni, terutama seni rupa. Ya, jadi kalau saya tidak menemukan lokasi yang mirip seperti yang ada di dalam gambar saya ini, maka kemudian saya bisa melakukan animatik yang ada di belakangnya. Nah, ini salah satu contoh apa yang pernah dilakukan oleh teman saya, salah satu partner saya dalam membantu saya mewujudkan film Bumi Manusia. Film Bumi Manusia itu kan film yang settingnya tahun 1800. Mana ada sekarang tahun 1800 bangunan-bangunannya ada. Semuanya udah rusak. Nah, karena ini sebentar. Ini menjadi tadi kok enggak ada. Sebentar. Bumi Manusia. Halo. Yeah. Bentar, ini kok nggak bisa masuk sini ya? Itu bisa, Pak. Ini terlihat, Bu? Kelihatan. Terlihat, oke. Nah, ini salah satu contoh pekerjaan serang komputer grafik CGI. Halo? Ya, Pak. Ada suaranya, Bu? Nggak ada, Pak. Oh, ini saya tidak bisa memasukkan ke sini ya. Yang tadi bisa pada, Pak. Ini blok ya? Ya udah, Pak, harus pakai suara. Padahal tadi bisa. Kenapa ya? Oke. Ya. Blok, Bu. Mohon maaf. Nggak apa-apa, Pak. Oh, beda
beda bentuk file, beda format filenya Pak ternyata. Oh, beda format file. Yang tadi MP4, yang ini MOV. Gak apa-apa Pak, udah sikat, gak usah pakai suara Pak. Oh, berarti ada MP4. Sorry. Kayaknya saya juga punya MP4. Oh, enggak bisa. Maaf. Oke. Nah, ini salah satu contoh apa yang sudah dilakukan oleh tim. Jadi mereka background saya nggak punya, ini kayak ini. Backgroundnya diganti. Ini semua juga, ini juga ini tadinya kosong begini, terus kemudian diisi gerbongnya jadi 3. Ini karena apa, kita syuting di Ambarawa dan settingnya itu sebetulnya ini perjalanan ke Bojonegoro, dan Bojonegoro tidak ada gunung yang tinggi-tinggi, maka kemudian kita melakukan penghapusan. Terus ini juga nah, itu salah satu contoh. Jadi orang-orang ini bekerja bagaimana mereka melakukan composing ketika tidak mendapatkan membantu sutradara ketika dia tidak bisa mendapatkan keinginannya atau visinya dalam membangun filmnya, karena keterbatasan dari setnya. Tapi bisa juga misalnya keterbatasan dari acting pemainnya, sehingga pemainnya harus diganti wajahnya, seperti halnya film Captain America, ya kan. Captain America itu kan juga filmnya kan Chris, pemainnya itu kan diubah kan mukanya yang tadinya kurus menjadi kekar itu kan. Itu salah satunya. Itu sih Bu, selain sutradara dan produser dan tentunya juga penulis skenario, ya kan, itu tadi orang-orang yang bisa, pekerjaan-pekerjaan yang bisa di-achieve, bisa diraih oleh teman-teman semuanya, selain menjadi sutradara, penulis, dan juga produser. Saya pikir itu mungkin kita bisa ngobrol, diskusi. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan dengan Pak, saya boleh tepuk tangan dulu ya Pak ya? Ya, terima kasih. Saya senang sekali karena murid-murid dan semua yang hadir mendapatkan banyak sekali ilmu dari Pak Hanung. Sekarang kita tahu bahwa film itu sebuah industri gitu. Jadi untuk mereka yang merasa film itu masih masih hobi gitu-gitu, they really should listen to you Pak. Karena setelah Pak Hanung jelaskan, ini memang sebuah industri yang isinya profesional berbagai lapisan gitu. Jadi saya appreciate sekali Pak Hanung mempersiapkan sebegininya. Oke, baik. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Tadi sudah ada beberapa yang japri sih ke saya. Silahkan ditanyakan langsung saja. Kita buka sesi pertanyaan untuk 3 pertanyaan. Silahkan bagi para audiens. Pertanyaan pertama, dari siapakah? Bisa diperkenalkan dulu namanya, dari siapa, lalu langsung pertanyaannya. Oke, saya bacakan dulu pertanyaan dari teks ini ya Pak ya. Oke, Pak, dari Mikael Kasim ini Pak, ini tim dari RUD Indonesia.
dengan kondisi periode COVID-19 saat ini gitu Pak Hanung dan tim dapur film ada rencana untuk membuat film menyorot fenomena ini Pak? Yang jelas adalah nanti di film Gatot Kaca kita akan bicara tentang sebuah konspirasi memang, dan tentang COVID-19 ini sangat pas sebetulnya. Bukan soal COVID-19-nya ya, bukan soal pandeminya, bukan soal orang-orang yang terkena dampak pandemi, tetapi jangan-jangan pandemi ini ada yang bikin gitu kan. Jadi bukan murni dari segala alam, tapi saya ada yang bikin karena ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan kekuasaan. Tentunya akan bicara soal nafsu gitu kan, nafsu kepentingan berkuasa gitu kan. Jadi kebetulan kan film Gatot Kaca itu bicara tentang Pandawa dan Kurawa, tentang orang baik dan orang jahat. Dan orang jahat ini siapa? Orang jahat itu kan kalau di dalam Marvel kan selalu digambarkan dengan monster, ya kan, selalu dengan sesuatu yang sifatnya literal gitu kan, yang sifatnya gamblang, monster. Sementara orang baik-baik itu wajahnya ganteng-ganteng apa segala macam. Justru di film Pandawa Kurawa, di dalam film Gatot Kaca ini, Kurawanya justru malah orang-orang baik-baik. Kelihatannya itu orangnya baik-baik, pinter-pinter, intelek gitu kan. Tetapi ternyata dia punya daya hancur yang luar biasa. Ya kan, dibandingkan dengan Pandawa. Pandawa yang orang-orangnya itu mungkin dianggap cupu gitu kan, lugu, naif gitu kan. Nah itu. Jadi saya kepengen menampilkan satu hal yang tidak stereotip gitu kan. Itu yang akan muncul nanti di film Gatot Kaca. Itu Bu sebetulnya menjawab teman-teman semua. Ya. Wah, pertanyaannya banyak. Sikat lagi nih dari Kak Gita. Di bioskop jadi IMAX 3D 4D, bagaimana pendapat Bapak tentang pasarnya film dengan genre selain action, Pak? Maksudnya apakah drama gitu, atau horor, atau komedi gitu, Pak? Kalau masuk ke IMAX 3D 4D laku juga gitu, Pak? Nah, itu akhirnya kemudian nanti akan tergerus. Bukan tergerus ya, akan terseleksi. Misalnya film-film yang ada di bioskop adalah film-film yang menyajikan spektakel. Misalnya begini, teman-teman datang ke wahana Disneyland misalnya, ya kan, Disneyland atau dunia fantasi, yang kepingin di-achieve, yang kepingin diraihkan adrenalin, toh, keseruannya gitu kan. Nggak mungkin datang ke situ nonton teater gitu kan, nggak mungkin datang ke Dufan namanya bioskop. Memacu adrenalin. Karena buat apa? Gua udah keluar dari rumah, udah melewati macet, ya kan? Udah melewati macet, udah melewati harus ke basement dulu, naik ke lantai paling atas, tiba-tiba saya cuma disajikan drama nangis-nangis gitu kan. Atau drama yang lucu-lucuan ketawa gitu kan. Ya kan? Bisa jadi tidak cukup, ya kan? Bisa jadi tidak cukup, ya kan? Tapi membutuhkan sesuatu hal yang lebih. Bisa jadi komedi ada, tetapi komedi tetap harus berbau action, tetap harus ada aksinya. Film drama bisa seperti, tapi juga ada aksi-aksinya. Jadi, tapi kalau film-film yang murni hanya bicara tentang komedi, bicara tentang drama percintaan gitu kan, drama religi gitu kan, bisa jadi pasarnya justru malah ada di OTT. Dan ingat loh, pasar OTT itu lebih besar. Pasar OTT itu lebih besar daripada bioskop. Karena kalau bioskop, tolong tenang dulu sebentar ya. Tenang dulu. Maaf ya, saya agak. Jadi apa namanya, OTT itu bukan berarti itu penontonnya sedikit ya. OTT itu penontonnya itu banyak, bisa lebih banyak. Kalau di bioskop, achieve-nya dalam satu gedung dalam satu kali penayangan ya, satu film itu bisa 8 juta itu maksimal. Mungkin akan menjadi 10 juta. 10 juta itu paling box office itu 10 juta. Ya kan, kalau layarnya sampai 2000 layar nanti, itu bisa kemungkinan dapat 10 juta. Tetapi kalau di OTT bisa lebih dari 10 juta. Jadi jangan heran, jangan kemudian merasa minder kalau hanya ditayangan di OTT gitu. Tidak semuanya yang ditayangan di bioskop itu tuh suatu hal yang yang punya prestis gede ya kalau di bioskop. Bukan berarti begitu. Ya kan, di OTT juga ada yang prestis, itu aja. Jadi bukan persoalan ini ya, bukan jangan berkecil hati kalau misalnya kepengen bikinnya hanya drama, komedi apa segala macam.
terus tayangan di OTT, bisa jadi ketika OTT-nya itu nanti laris seperti itu, bisa kemudian ditayangkan di bioskop reguler. Tapi sekali lagi, bioskop itu bukan tempat yang prestis. Saat ini iya, mungkin saat ini bioskop itu bisa menjadi tempat yang prestis. Tapi bisa jadi nanti bioskop itu menjadi tempat yang ya kayak kamu ke kebun binatang, kayak kamu ke Dufan, kayak gitu-gitu. Ya, seperti halnya TV sekarang ini harus berjuang ya Pak. Ya. Memperjuangkan audiens sama sosmed dan YouTube. Iya, betul. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Selama berkarya, hal apa yang berubah dari Bapak baik sebagai manusia maupun sebagai sutradara? Yang berubah dari saya adalah saya jadi lebih bisa mengenal manusia secara seutuhnya, menjadi pelan-pelan menjadi adil, ya kan? Terutama menghadapi orang-orang yang menjadi orang-orang yang mudah sekali marah-marah, terutama marah-marah di Twitter, marah-marah di sosial media, apalagi marah-marahnya dengan foto profile picture-nya nggak ada, atau profile picture-nya diganti, ya kan, diganti foto artis Korea atau diganti dengan dengan kartun jadi yang lainnya, tapi marah-marah. Berani marah tapi nggak berani menunjukkan identitas. Nggak berani menunjukkan, itu kan banyak sekali. Jadi saya jadi lebih mengenal manusia dari segala macam aspeknya, karena hampir setiap hari saya berhadapan dengan manusia dan karakter-karakternya yang kompleks. Pada saat saya membuat film Soekarno, saya kan menjadi mengenal Bung Karno, sebagaimana saya mengenal pacar saya, istri saya, anak saya, kan. Karena saya ketika membuat film Soekarno, apa yang ada di dalam layar dengan apa yang saya terima, itu lebih banyak saya terima dibandingkan yang penonton terima, gitu loh. Karena layar itu kan punya keterbatasan, ya kan. Layar bioskop itu sekali lagi punya keterbatasan. Tapi ketika saya melakukan riset pendalaman tentang karakternya tokoh yang saya filmkan, saya jadi memahami tentang Indonesia, memahami tentang sosoknya tokoh-tokoh yang saya filmkan, seperti Bung Karno, Habibie, Ahmad Dahlan, Kartini, itu jadi lebih mendalam, gitu kan. Itu sebetulnya. Pengen rasanya apa yang saya dapatkan ini saya tuangkan, saya share kepada khalayak, tapi ya lagi-lagi terbatas, gitu kan. Itu sih sebetulnya. Apa yang membuat saya berubah, ya saya jadi lebih ketika melihat orang-orang yang nyinyir, ketika orang-orang melihat yang itu, saya cuma ya oke. Ya ketawa aja, gitu kan. Saya sekali membalas, mancing-mancing. Saya suka sekali kan kalau membuat orang yang tadi emosi, semakin emosi itu saya senang sekali melihat itu. Apalagi orang-orang itu orang-orang yang punya titel, gitu kan. Orang-orang bukan orang-orang yang ecek-ecek, ada orang yang punya titel yang sok-sokan dirinya intelek, gitu kan. Itu senang sekali saya. Jadi itu kan orang intelek aja bisa menjadi orang yang bodoh hanya karena terkelola nafsunya gitu. Terpantik nafsunya itu. Ya, jadi izin tanya. Oh iya. Di Pati, Jawa Tengah. Ya, sebentar, mohon maaf, kita ke pertanyaan yang di teks dulu. Setelah itu kita baru ke Bapak, boleh Pak? Ada satu lagi nih pertanyaannya yang. Oh gitu, boleh ya. Oke. Ya, sebentar ya Pak. Dari Dini Vina, halo Mbak Dini Vina. Jadi scriptwriter, apakah juga harus bisa membuat storyboard, Pak Hanung? Tidak. Scriptwriter itu betul-betul kemampuannya hanya menulis, ya kan? Menulis dan pemahaman intelektual, pemahaman literasinya harus kuat. Kadang-kadang ya kalau memang anaknya memang benar-benar jenius dan multi talent, pemahaman literasinya kuat, gambarnya juga kuat, itu juga ada. Tapi jarang sekali saya menemukan orang yang seperti itu. Kadang-kadang gerak tangannya yang lincah, tetapi pemahaman literasinya kurang, atau sebaliknya. Jadi tidak perlu harus seorang scriptwriter itu harus bisa membuat storyboard. Tetapi kalau memiliki kemampuan itu, buat saya luar biasa sekali. Apalagi itu dari gender perempuan, wah itu luar biasa. Maksudnya bisa sangat mengisi sekali. Jarang saya menemukan seorang storyboard artis tapi perempuan gitu, apalagi seorang penulis skenario gitu kan. Gitu. Baik, matur nuwun Pak. Baik, sekarang ke Pak Tanis, monggo Pak Tanis, silakan. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum, Bang Hanung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kebetulan saya ini taknis dari SMK di Pati, Bang Hanung. Ya. Kami ada 20 SMK yang ditunjuk untuk membuka kompetensi keahlian produksi film. Oh, luar biasa. Sekarang sudah ya, terus Bang Film yang buat tahun 2019. Iya. Kebetulan kami dipersiapkan untuk ke sana, dan ini yang masih menjadi problema kita adalah untuk magang anak-anak. Oke. Anak-anak itu nanti seperti apa mohon dibantu, karena kemarin beberapa kami mencoba memberikan surat tapi belum ada tanggapan begitu. Oke. Karena butuh itu, Bang, karena anak-anak ini sudah disiapkan untuk ke film, belajar mencoba untuk kita fokuskan ke film dan menjadi filmmaker Indonesia yang luar biasa, dan ini mohon support. Terima kasih. Oke. Begini, langsung saya jawab ya. Oke. Jadi problem teman-teman SMK itu kan sebetulnya adalah anak-anak yang masih dalam usia remaja ABG gitu kan. Nah, kadang-kadang mereka itu ketika masuk di dalam lapangan itu tuh mereka tidak kuat. Saya sering menghadapi anak-anak SMK, SMA yang tiba-tiba, kamu ngapain mau ikut syuting gitu kan? Ya, saya pengen magang, pengen, karena sesuai dengan anjuran dari sekolah. Itu yang membuat saya agak berat itu kan, ketika sesuai anjuran sekolah. Jadi mereka itu melakukan magang hanya karena mengejar nilai. Mengejar nilainya, aku orang magang, kalau aku nggak magang, aku nggak akan lulus. Itu yang menyulitkan sekali sebetulnya. Ya kan? Nah, saya berharap sekali pada teman-teman, pada ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki sekolah, ya kan, bagaimana caranya, bagaimana membuat suatu kondisi bagaimana kemudian menumbuhkan encourage dalam dirinya bahwa nilai itu tuh nilai itu tuh hanya bonus ya. Yang paling penting itu adalah dedikasi. Gitu. Ya, ini juga kesalahan guru-guru saya juga waktu dulu gitu kan. Yang dapat nilai bagus kan selalu dipuja-puja ya kan. Maka kemudian orang bagaimana caranya mendapatkan nilai bagus kan gitu, sampai kemudian mencontek atau apa segala macam. Nah, sistem nilai ini yang kemudian agak sedikit berbahaya dan itu mengganggu sekali, karena implikasinya begini. Hari pertama datang itu banyak, 3 orang, 4 orang, dan dari jam 7 pagi, kita syuting jam 7 pagi sampai jam 9 malam, ya kan? Waktu itu kita oke lah buat anak-anak sampai jam 5 aja nggak apa-apa, atau sampai jam 4 nggak apa-apa. Itu mereka hari pertama sampai jam 4, hari kedua sampai jam 4, hari ketiga sampai jam 12. Terus hari berikutnya datang jam 12, datang kemudian sampai jam 4. Nah, dapat apa? Ya kan, kalau cuma dapat absen ya saya nggak mau. Ya. Karena ketika masuk di dalam magang saya, itu sudah saya beri pekerjaan dia, sudah saya beri tugas. Tugas kamu adalah kesini. Nah, kalau tugas itu tidak dijalankan, atau bahkan kemudian anggot-anggotan seperti itu yang menjadi persoalan. Maka saran saya sebetulnya sebaiknya kalau saya jangan magang ya. Kalau saya sebaiknya bagaimana memproduksi film saja. Memproduksi film secara mandiri, undang itu seorang filmmaker ya kan yang untuk datang ke tempat itu, bagaimana melakukan workshop langsung kepada anak-anak. Saya pikir itu yang lebih lebih kredibel mungkin ya. Karena mereka kan ketika membuat film sendiri kan passionnya kan besar. Mereka membuat apa yang mereka mau gitu kan. Tapi kalau ikut magang ke orang itu kan mereka kan kayak mengikuti keinginannya orang. Itu loh, Mas Tanis. Mungkin itu ya. Kalau dengan begitu mungkin insya Allah kami teman-teman siap lah, misalnya datang ke Pati, ya kan. Asal ya diajak kuliner lah di sana. Pati itu enak-enak. Ya kan. Siap. Masih gandulnya menunggu. Terima kasih Pak Tanis. Baik, ya. Terima kasih. Aduh, Pak Hanung tentu kalau mau dilanjut pengennya sampai subuh, tapi ini. Dan ini sudah 2 jam, mungkin sudah mau bersiap-siap untuk buka puasa atau pit-pitan juga. Ini biasanya sore-sore begini. Nah, soalnya ada syuting sama anak-anak ini, saya udah ditunggu sama anak-anak ya. Episode kedua ya. Gitu. Iya, ini Pak Hanung ini selama di rumah masih produktif teman-teman. Ya. Jadi membuat film horor anak, film pendek di post di YouTube. Judulnya apa Pak?
Di rumah sendirian. Di rumah sendirian, iya. Ya. Jadi ini mau syuting beliaunya, Pak. Penutup aja, Pak. Apa yang bisa dilakukan praktisi pendidikan Indonesia gitu, sehingga bisa dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan kita bisa punya industri film yang nggak kalah sama luar negeri gitu. Di tataran pendidikan apa sih yang harusnya sekarang ini masih kurang dan apa sih harusnya yang bisa dilakukan gitu sehingga 5-10 tahun lagi kita bisa tepuk dada nih Indonesia perfilmannya oke juga loh. Monggo Pak. Begini, ini sekaligus menutup dan sekaligus menjawab dari pertanyaannya Mas Muhammad Solah. Apa sih yang ada menjadi persoalan di dalam industri film kok orangnya kan kayaknya itu aja gitu kan. Ya. Nah, salah satunya adalah sumber daya manusia. Tadi yang sudah saya jelaskan teman-teman semuanya bahwa sumber daya manusianya gitu tuh tidak seimbang. Misalnya hal yang paling utama, penulis skenario saja, itu penulis skenario itu yang bagus itu hanya ada 3 atau 4 orang. Dan itu jadi rebutan oleh banyak orang. Ya kan 3-4 orang itu salah satunya adalah Salman Aristo dan Gina yang membuat apa namanya 2 garis biru. Nah, Salman Aristo dan Gina pun sekarang sudah jadi sutradara. Ya kan? Jadi dia sudah tidak menulis skenario lagi untuk orang lain selain menulis skenario untuk dirinya dan untuk perusahaannya. Kita kehilangan. Tapi yang benar-benar murni penulis skenario itu berarti hanya 3 orang saja karena udah berkurang 1. Ya kan? Nah, ada Ivan Ismail, ada Alim Sudio, ada Musfar Yasin. Itu kan orang-orang yang terbaik, apalagi kayak seperti Pak Musfar Yasin. Itu kalau menulis skenario itu dia butuh waktu 2 tahun. Gimana bisa berjalan industrinya kalau harus menunggu 1 orang penulis skenario menulis 2 tahun. Sementara keinginan orang untuk menonton film itu tuh hampir tiap hari itu ada gitu kan. Nah, itu salah satunya. Karena itu makanya yang dibutuhkan sekali adalah sekolah memang. Sekolah, workshop, dan kemudian kemampuan teman-teman semuanya. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya ya silakan kalau punya cerita yang bagus, yang apa mohon disubmit ya. Banyak sekali yang submit ke saya ke apa namanya ke email saya apa segala macam, tetapi tidak ada mohon maaf tidak ada yang memang yang cukup baik untuk bisa kita produksi. Kriteria baik itu sebetulnya buat saya simple, sederhana saja. Misalnya apa namanya banyak sekali yang muncul misalnya kayak film saya Quiet Place, ya kan teman-teman nonton Quiet Place itu kan idenya sangat cerdas sekali bagaimana orang tidak boleh ngomong, tidak boleh bersuara, ya kan itu kan ide yang sangat cerdas sekali ya kan. Saya membutuhkan sekali ide-idenya misalnya seperti ini. Bisa nggak kita membuat film sekarang hanya ada di rumah doang. Kejadiannya di rumah saja. Itu yang luar biasa juga. Ada film judulnya Cyberbully. Ya kan, cyberbullying itu film yang lokasi hanya ada di dalam kamar, aktornya 1, dan dia berhadapan dengan laptop. Tapi ketegangannya luar biasa. Silakan Anda tonton semuanya, itu cyberbullying. Kami membutuhkan cerita-cerita seperti itu, apalagi di tengah pandemi yang seperti ini. Karena itu makanya teman-teman semuanya, kami sangat membutuhkan uluran tangan teman-teman semuanya untuk bisa mengisi pos-pos yang kekurangan yang ada di dalam dunia film seperti ini yang tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih kepada Bu Iyang, pada teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan saya, masih percaya saya untuk mengisi pengajian film ini. Terima kasih. Jangan kapok dong Pak. Pak Hanung pun jadi bagian keluarga besar Erudio Indonesia ya toh. Siap. Jayalah selalu Erudio bisa melahirkan seniman-seniman, melahirkan pelajar-pelajar yang mumpuni di bidang seni untuk Indonesia. Terima kasih semuanya. Vivi, foto bareng boleh Kak Vivi? Kita foto bareng dulu, yang ikut bisa tolong nyalakan kameranya, kita foto rame-rame dulu nanti di post di Instagram akunnya Erudio. Kak Vivi? Aduh, dari tadi ini. Ya, oke. Baik. Semuanya aku boleh minta tolong nyalain kameranya? Ya, oke. Ngomong-ngomong tadi direkam ya? Rekamannya di-share ya? Tadi ada di Facebook, Bapak. Oke. Ke Facebook di Indonesia aja, nanti bisa ditonton. Silakan Kak Vivi. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya.
Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Sip, Ah, masuk nuwun sangat. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sama Terima kasih Pak Hanung, terima kasih ya. semua yang hadir. Sampai ketemu lagi dan Sampai ketemu, rekaman mari. selanjutnya di Facebook RUD Indonesia. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.